Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Yes, 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 Allah Akbar. Nah, anak ibu semua, ini adalah video tematik tema 5 yang berisi tentang materi muatan PPKN. Tentang keberagaman karakteristik individu di rumah, ya. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, ya, kita mempunyai masing-masing keluarga, ya. Nah, mungkin bisa dilihat, ya, yang ibu lihatkan ini adalah salah satu bentuk keluarga, ya, tentang anggota keluarga. Nah, apa itu fisik? Nah, jadi sebelum kita memasuki keberagaman karakteristik, kita harus mengetahui dulu tentang fisik. Apa itu arti fisik? Nah, fisik adalah sesuatu wujud, ya, dan yang dapat terlihat oleh mata. Nah, jadi luar biasa, ya, bagaimana Allah menciptakan manusia yang begitu sempurna, ya. Fisik itu tidak merupakan hal yang utama. Nah, ya, jadi Rasulullah juga, ya, sangat mengagumi dan memuliakan Bilal, ya. Tahu mungkin anak-anak ibu tentang kisah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu adalah Bilal. Nah, kalau mungkin udah tahu, ya, bisa ibu terangkan sedikit bahwa bentuk fisik Bilal itu adalah hitam, ya, hitam kelam, ya, walaupun kita tidak pernah melihatnya, tapi Rasulullah sudah menceritakan, ya, hitam kelam, tentu rambutnya keribu, gitu, ya. Nah, karena dia seorang budak, ya, budak itu ada seperti kelas rendah, gitu, ya. Kalau di masa Rasulullah, ya, mungkin kalau masa kita mungkin seperti pembantu, ya, tetapi dia dijamin masuk surga, masya Allah, ya. Nah, itu yang perlu kita contoh. Jadi fisik itu adalah bukan hal yang menjadi sebuah kebanggaan, ya, tetapi adalah akhlak. Ya, karena Allah itu tidak melihat fisik, tetapi adalah melihat ketakwaan seseorang. Nah, berkaitan dengan pembelajaran ini, ya, bahwa keluarga itu memiliki kegemaran yang berbeda. Nah, memiliki kegemaran yang berbeda-beda, ya. Jadi kita sudah diciptakan Allah dengan sangat sempurna, ya, walaupun rambut kita sama hitam, ya, sama-sama pakai jilbab, tapi kita tidak sama, ya, tidak sama sifat, tidak sama mungkin kegemaran makanannya. Kalau dalam keluarga mungkin anak ibu, ya, ada yang suka makan bakso, ya, kemudian orang tuanya suka makan gado-gado, ya, tentu berbeda, tidak sama. Tetapi apakah karena perbedaan tadi kemudian kita tidak saling menghormati, ya? Nah, tidak, ya. Jadi itu bukan menjadi sebuah keharusan, ya, artinya harus disamakan, ya. Perbedaan itulah yang menjadikan kita saling menyayangi seharusnya, ya, rukun, ya, menghormati walaupun berbeda kesukaan, berbeda hobi, ya, dalam sebuah keluarga atau atau dengan teman-teman kita, ya, tidak boleh memaksakan kehendak, ya. Nah, jadi kita harus saling menghargai agar terciptanya kerukunan. Kemudian pada pembelajaran selanjutnya yaitu tentang kerjasama. Nah, kerjasama dalam keberagaman di rumah. Nah, selain beragam fisik, ya, kesukaan, ya, kegemaran, hobi, dan kita juga harus saling bekerja sama. Ayo, bekerja sama dalam hal yang apa? Yang baik apa yang buruk? Ayo jawab, ya. Tentu yang baik, ya. Ini contohnya. Nah, ibu lihat kan? Nah, ini gambar apa? Gambar sebuah keluarga, ya, keluarga yang lagi bekerja sama membersihkan rumah, ya. Nah, jadi sungguh indah, ya, ketika dalam sebuah keluarga itu dapat bekerja sama, maka semua pekerjaan yang dilakukan bersama akan apa? Akan menjadi ringan, apalagi akan mudah, akan cepat selesai, ya. Nah, tidak butuh waktu lama karena semua saling bekerja, ya, saling membantu. Ya, ini juga merupakan masuk kepada pengamalan sila tadi, gitu, ya, tolong menolong, ya kan? Nah, kerjasama, ya, dalam hal kebaikan, ya, tentu ketika kerjasama, ya, juga harus dilakukan dengan ikhlas, ya. Jadi tidak marah-marah. Jadi kalau orang tuanya di rumah, ayahnya meminta bantuan kita, meminta bantuan anak-anak ibu di rumah, ya, untuk membersihkan rumah atau menyapu dan mencuci piring, ya. Nah, laksanakanlah dengan ikhlas, ya, jangan marah-marah, ya. Nah, jangan sampai melawan kepada orang tua, ya, karena itu hal yang tidak baik, ya, tidak dibolehkan. Nah, kapan harus dilakukan kerjasama itu? Yaitu dilakukan setiap saat, setiap waktu, ya, tidak pada hal-hal tertentu, tapi terus menerus, ya, sampai sampai kita meninggal, ya. Nah, sampai kita dewasa,
ya kerjasama itu harus dilakukan, ya. Untuk apa? Apa manfaat yang kita dapatkan ketika kerjasama? Nah, maka manfaat yang akan kita dapatkan, ya ini juga contoh kerjasama ya, gotong royong, ya dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar rumah kita, ya. Ketika kita melakukan kerjasama, insya Allah akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, yaitu tentu timbulnya saling keakraban, ya, saling menyayangi sesama kita, ya, sesama anggota keluarga. Nah, itu ya. Ini juga sangat mempererat kerukunan, ya, baik kerukunan dengan lingkungan sekitar kita ataupun dengan keluarga kita, ya. Insya Allah juga ini adalah hal-hal yang sangat dianjurkan oleh Allah, ya, diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, ya, bekerja sama dalam kebaikan. Ya, itu saja. Silahkan anak ibu nanti mengerjakan tugas yang PKN yang akan diberikan di buku pendampingnya. Muatan bahasa Indonesia. Tentang membuat kalimat pujian. Kalimat pujian diucapkan saat seseorang melakukan perbuatan baik. Berikut contoh kalimat pujian. 1. Kamu memang anak yang rajin. 2. Suaramu bagus sekali. Contoh-contoh yang lain bisa anak ibu temukan di dalam kehidupan anak ibu sehari-hari. Setelah kita memberi kalimat pujian kepada teman kita akan menanggapi pemberian ungkapan pujian tersebut. Contohnya bisa kita baca di dalam percakapan berikut ini. Saat mendapat pujian, tanggapilah dengan ucapan terima kasih, agar orang yang memuji kita merasa lega dan dihargai. Seperti contoh berikut. Anto, Dio, kamu memang hebat, bisa melakukan gerakan bergantung dengan benar. Dio menjawab, terima kasih Anto, kamu juga hebat. Sama-sama Dio. Seperti itulah kalimat tanggapan yang kita ucapkan setelah kita diberi pujian, masih dalam menanggapi ungkapan pujian. Kalimat pujian bisa menjadi penyemangat untuk berbuat baik. Misalnya, gemar beramal, menolong orang lain, dan membantu orang tua. Jika mendapat pujian, jangan menjadi sombong. Sebaiknya tetap harus rendah hati. Jangan lupa tanggapilah pujian tersebut dengan ucapan terima kasih. Sekarang kita masuk materi pengalaman mengungkapkan permintaan maaf. Ketika kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Jadi, apabila anak ibu dalam bermain ada berbuat kesalahan atau kecurangan, jangan lupa anak ibu untuk meminta maaf. Permintaan maaf diucapkan dengan sopan dan ikhlas. Saat menirukan gerakan tumbuhan, tangan Dio menyenggol badan Anto. Dio segera meminta maaf kepada Anto. Maaf Anto, aku tidak sengaja menyenggol badanmu. Anto menjawab sambil tersenyum, tidak apa-apa Dio. Mereka pun melanjutkan menirukan gerakan tumbuhan. Sekarang kita baca pengalaman menurut surat permintaan maaf. Permintaan maaf bisa diucapkan atau ditulis. Anto tidak sengaja merusakkan mainan milik Dio. Berikut surat permintaan maaf dari Anto kepada Dio. Kepada sahabatku Dio. Maaf Dio, kemarin aku tidak sengaja merusak mobil-mobilanmu. Mobil-mobilan itu terlepas dari tanganku dan jatuh. Rodanya patah dan rusak. Aku benar-benar minta maaf. Lain kali aku akan lebih berhati-hati. Ini adalah salah satu contoh permintaan maaf melalui tulisan. Selain dengan tulisan, bisa juga kita lakukan permintaan maaf itu secara langsung. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenal kata ajakan. Kata ajakan digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Contoh, kata ajakan adalah bisa kita gunakan kata ayo, mari, dan yuk. Jadi 3 kata ini bisa kita gunakan untuk mengajak seseorang. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. 1. Ayo berangkat ke sekolah. 2. Mari kita berolahraga. 3. Kita ke rumah Anto, yuk. Jadi anak ibu yang perlu anak ibu perhatikan di sini adalah bahwasannya kalimat ajakan itu ada 3 kata
yang kita gunakan, yaitu kata ayo, mari, dan yuk. Setelah kita mengajak teman-teman kita, baik itu bermain, baik itu membaca buku, teman kita akan menanggapi ajakan kita. Apakah ia mau atau tidak? Di sini akan kita bahas menanggapi ungkapan kalimat ajakan yang tepat. Ungkapan kalimat ajakan bisa kalian tanggapi. Caranya adalah dengan menyetujui ataupun menolaknya. Menyetujui dan menolak sesuatu ajakan harus diungkapkan dengan sopan. Perhatikan contoh berikut. Mira mengajak Lina dan Ayu ke koperasi sekolah. Ayo kita pergi ke koperasi sekolah, Lina. Ayu. Baiklah, ayo kita pergi ke koperasi sekolah. Maaf Mira, aku tidak bisa pergi ke koperasi sekolah. Aku akan ke perpustakaan. Lina menyetujui ajakan Mira dengan mengatakan, baiklah, ayo kita pergi ke koperasi sekolah. Ayu menolak ajakan Mira dengan mengatakan, maaf Mira, aku tidak bisa pergi ke koperasi sekolah. Aku akan ke perpustakaan. Jadi, baik pun kita menyetujui ajakan maupun tidak menyetujui ajakan teman kita ucapkanlah dengan sopan. Sekarang kita masukin materi berikutnya, yaitu membaca dan membuat puisi untuk sahabat. Persahabatan dapat diungkapkan melalui sebuah puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Bahasa dalam puisi terlihat indah dan penuh makna. Dalam membaca puisi harus dengan lafaz, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Lanjut, ungkapan kekaguman dalam lagu Hujan Rintik-Rintik. Ungkapan kekaguman adalah ungkapan yang berisi perasaan kagum. Kalian dapat mengungkapkan kekaguman melalui sebuah lagu. Lagu merupakan syair dan dinyanyikan dengan irama yang menarik agar menjadi enak didengar. Selain ungkapan kekaguman, kita juga bisa membaca puisi tentang ungkapan kasih sayang terhadap ibu. Ungkapan kasih sayang adalah ungkapan rasa sayang terhadap orang yang disayang. Contohnya, ungkapan kasih sayang kalian terhadap ibu yang telah melahirkan dan merawat kalian dari kecil. Kalian dapat mengungkapkan kasih sayang terhadap ibu melalui puisi. Selain ungkapan kasih sayang terhadap ibu kita juga bisa mengungkapkan kasih sayang kepada adik kita. Ungkapan kasih sayang kepada adik dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Contohnya adalah menjaga adik, merawat, belajar bersama, dan bermain bersama adik. Kasih sayang kepada adik juga bisa diungkapkan melalui puisi. Puisinya bisa anak ibu baca di buku anak ibu. Muatan SBDP. Kita akan mempelajari membedakan ketukan cepat dan lambat. Ketukan dalam sebuah lagu itu disebut dengan irama. Ada ketukan cepat, ada ketukan lambat, tergantung pada lagu yang dibawakan. Cepat lambatnya lagu itu disebut dengan tempo. Di tempo itu juga dibagi menjadi 3. Ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan lagu dengan ketukan cepat dan lagu dengan ketukan yang lambat. Anak Ibu dengarkan baik-baik bedanya antara ketukan cepat dan ketukan lambat. Anak Ibu boleh buka buku LKS-nya halaman 2. Di sana ada lagu ketukan cepat dan ketukan lambat. Naik Delman ciptaan Pak Kasur itu dengan ketukan yang cepat, dan Burung Kakak Tua ciptaan NN itu dengan ketukan yang lambat. Kita nyanyikan biar terasa bedanya. Ya, anak Ibu boleh ikuti lagu yang Ibu nyanyikan. Baik, naik Delman dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kursir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu dengan ketukan yang lambat lagi. Ya, tadi cepat tadi tuh ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Sekarang lagu dengan ketukan yang lambat, Burung Kakak Tua. Yuk, 1, 2, 3. Burung
kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tekdung, tekdung, tekdung lalala, tekdung, tekdung, tekdung lalala, tekdung, tekdung, tekdung lalala, burung kakak tua. Nah, itu lagu dengan ketukan yang lambat. Beda ya nak ya rasanya ya. Tadi ketukan cepat, sekarang ketukan yang lambat. Sekarang anak ibu bisa ya membedakan lagu dengan ketukan cepat dan lagu dengan ketukan lambat. Anak ibu punya lagu nggak di rumah? Lagu yang anak ibu hafal dengan ketukan cepat dan ketukan lambat. Ibu ada lagi nih, contoh lagu dengan ketukan yang lambat. Yang cepat dulu lah, yang cepat apa yuk? Kemarin di semester 1 kita ada tuh lagu, anak ibu mempraktekkan lagu tersebut. Itu termasuk ketukan yang cepat. Lagu apa? Ya, lagu kepala, pundak, lutut, kaki itu termasuk lagu ketukan yang cepat. Ketukan yang lambat gimana? Apalagi? Ada yang bisa kak? Yang ketukan lambat itu bisa dengan lagu Bunda Piara. Ibu pernah dengar nggak? Lagu Bunda Piara. Nah, ibu nyanyikan ya. Oke, 1, 2, 3. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku, dipeluknya, serta dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Nah, itu lagu yang bertempo lambat. Beda ya nak ya. Nah, sekarang anak ibu buka lagi buku di halaman 25, itu gerakan tumbuhan. Gerakan tumbuhan itu menyerupai gerakan tarian. Tumbuhan itu sendiri, anak ibu sering lihat ya nak ya, tumbuhan di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita, di depan rumah kita, di belakang rumah kita itu ada tumbuhan. Ada tumbuhan bermacam-macam tumbuhan, ada tumbuhan yang kecil, yang besar, yang tinggi, dan ada tumbuhan yang rendah. Kalau tumbuhan ditiup angin, tumbuhan bergerak atau dihinggapi serangga, itu bergerak, itu menyerupai gerakan tarian. Ini ada nih di buku halaman 26. Tumbuhan yang menyerupai gerakan tarian. Ada tumbuhan rendah, kaki ditekuk, tumbuhan tinggi, tangan kita ke atas keduanya. Ada bertangkai lebar, tangan kita ke samping kiri kanan. Ada tangkai berayun-ayun, tangan samping kiri kanan tapi dipatahkan. Ada menjulang, ditiup angin, tinggi tapi ditiup angin, bergerak ke kiri dan ke kanan. Ada gerakan yang menguncup. Anak ibu bisa praktekkan meniru gerakan tumbuhan ini yang menyerupai gerakan tarian. Di halaman 50 itu membuat lempung terigu. Lempung terigu itu semacam adonan dari tepung terigu. Anak ibu tahu ya, tepung terigu itu tepung yang sering bunda atau umi kita bikin di rumah, membuat kue menggunakan tepung terigu. Tapi kita membuat lempung terigu bukan membuat kue, tapi kita membuat seperti plastisin. Nah, anak ibu tahu ya, plastisin itu ibu rasa anak ibu sering memainkan plastisin itu yang ada warna kuning, hijau gitu ya nak ya. Itu namanya lempung terigu. Nah, bisa juga anak ibu biasa sebut dengan play-doh. Nah, itu sama itu, tepung terigu, plastisin ataupun play-doh. Nah, cara membuatnya itu bahan utamanya itu adalah tepung terigu. Itu adalah halaman 50 ya nak ya. Ada bisa kita gunakan tepung terigu, air hangat, garam, pewarna makanan. Kalau mau warna kuning, pakai pewarna makanan warna kuning, warna hijau, merah, pink yang anak ibu sukai. Dan setengah cangkir minyak goreng.
lempung terigu menjadi berbagai macam bentuk dengan tema pengalaman di sekolah. Misalnya bentuk lapangan di sekolah ataupun ayunan. Anak ibu juga bisa bikin lempung terigu plastisin yang udah jadi itu menjadi huruf abjad dari A sampai Z. Bu, saya bisanya bikin huruf A, anak ibu bisa bikin huruf A atau bikin nama sendiri pakai plastisin itu ya nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemanfaatan limbah kulit telur untuk membuat hiasan. Ternyata kulit telur itu bisa dibuat hiasan. Bisa dibuat hiasan dinding, pot bunga, ataupun figura foto. Biasa yang anak ibu lihat kalau kulit telur itu dibuang ya sama bunda di rumah. Sekarang kita bisa memanfaatkannya, membuat kerajinan. Sebelum kita membuat kerajinan dari kulit telur tersebut kita bersihkan dulu, lalu kita keringkan di bawah sinar matahari. Baru bisa dibuat kerajinan yang kita sukai seperti ibu bilang tadi, hiasan dinding, pot bunga atau figura foto itu. Nah, di buku udah ada gambar di halaman 77, gambar kupu-kupu yang ditempeli menggunakan kulit telur. Biar lebih menarik kita beri pewarnanya, beri cat warna biar lebih menarik. Ada juga itu di halaman 87, itu membuat figura foto menggunakan kulit telur. Nih. Muatan PJOK. Praktek mendorong dengan bertumpu pada tangan. Inilah contoh bagaimana cara praktek bertumpu dengan tangan. Oke, mulai kaki kanan ke depan. Oke, tangannya. Nah, ayo mulai. Ini adalah gerakan bergantung. Kalau kita berolahraga, badan kita akan sehat dan bugar. Ini merupakan gerakan bergantung. Nah, kali ini anak ibu ini pengalaman menirukan gerakan tumbuhan. Baiklah, ibu akan mencoba mempraktekkan tumbuhan rendah, oke, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun, menjulang di tiup angin, memuncul. Oke, anak ibu lanjut melakukan gerakan bertumpu. Berolahraga membuat badan sehat dan bugar. Mira dan teman-teman berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Sebelumnya mereka melakukan pemanasan agar tidak terjadi cedera. Berikut langkah-langkahnya. Oke, anak ibu bisa praktekkan juga ya. Kita akan melanjutkan melakukan gerakan keseimbangan berjalan di balok titian. Sikap keseimbangan adalah salah satu hal yang harus dikuasai dalam melakukan senam lantai. Dan anak ibu bisa melihat gambar ya di halaman 53. Ini pun juga bisa dipraktekkan di rumah ya. Tujuan dari gerakan ini yaitu melatih keseimbangan berjalan di balok titian. Berjalan di balok titian termasuk keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis adalah keseimbangan dalam gerakan bergerak, dalam keadaan bergerak. Ketika berjalan di balok titian, kedua tangan direntangkan ke samping agar tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Oke, kali ini kita masuk pada gerakan keseimbangan sikap kapal terbang. Keseimbangan pada saat kita diam di tempat atau tidak bergerak disebut keseimbangan statis. Satu kaki. Nah, ini kita membentuk kapal terbang. Ini dari samping, ini dari depan. Oke, anak ibu bisa praktekkan di rumah. Oke, lanjut melakukan gerakan keseimbangan. Oke, keseimbangan ini banyak ya yang bisa dapat kita lakukan. Nah, seperti ini contohnya, berdiri tegak, kaki rapat. Oke, kedua tangan direntangkan. Angkat kaki kanan ke samping. Itu 4 kali. 1, 2, 3, 4. Balik ke sikap semula. Ganti kaki kiri. Ganti kaki kiri ke samping sampai hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut gerakan keseimbangan berikutnya. Berdiri sikap samping arah gerakan. Nah, seperti ini ya. Kedua kaki dibuka sedikit lebar. Kedua tangan lurus ke atas.